Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya nih teman-teman semua di sana? Gimana nih tahun baru kalian? Apakah di rumah aja atau jalan-jalan sama keluarga nih? Kalau aku nih tim yang nggak kemana-mana sih, aku di rumah aja, kumpul bareng keluarga aja sih. Paling beli apa gitu buat dimakan bareng-bareng di rumah. Karena aku kebetulan di rumah mertuaku. Nah, sekarang aku mau buat resolusi di tahun 2022 ini dan meninggalkan 2021 banyak sekali yang alhamdulillah sih keinginan perlahan satu persatu udah terwujud ya di 2021 dan banyak banget juga pelajaran hidup yang udah ditinggalkan ya udah kita pelajari juga di tahun 2021 ini ya. Semoga di tahun 2020 ini bisa menjadikan kita manusia yang lebih bermanfaat lagi, pribadi yang lebih baik lagi lah gitu ya dari tahun 2021 kemarin. Nah, bicara soal resolusi, gimana nih kalian sudah buat nggak resolusi di tahun 2022 ini? Kalau aku pribadi sih ini baru mau buat ya. Oh ya, ini maaf ya aku kasih stiker karena nggak sengaja itu aku nggak pakai jilbab dan rambutku tuh keluar, jadi aku kasih stiker aja. Dan untuk resolusi menurut aku pribadi sih ya memang sih target, cuman kalau di sini aku lebih ke keinginan aja sih, nggak menargetkan gitu ya. Kalau tercapai ya alhamdulillah, nggak tercapai ya kita berusaha lagi gitu untuk menggapai impian tersebut gitu kan. Tapi ya namanya impian dan harapan ya dicatat aja dulu, barangkali nanti kita akan baca-baca sambil termotivasi. Kalau kita punya target gitu, kita punya impian untuk tahun 2022 apa yang harus kita capai gitu. Nah, di sini aku mau tuliskan dulu beberapa resolusi atau keinginan di tahun 2022 ini. Sebenarnya nggak jauh berbeda ya dari resolusi di tahun 2021. Cuman di sini ada beberapa poin yang aku agak ditambahin sama uh, nggak dikurangin sih, lebih tepatnya sama dengan yang tahun 2021, cuman mungkin keinginannya lebih bertambah di tahun 2022 ini. Terus menyambut tahun 2022 nanti bakalan ada keluarga baru di keluarga kecilku, insyaallah akan bertambah lagi anggota keluargaku. Jadi mohon doanya teman-teman, semoga kandunganku sehat, aku dan bayiku juga sehat-sehat, lancar sampai persalinan nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini sudah aku tuliskan beberapa resolusi atau impian ya, harapan aku di tahun 2022 ini. Seperti yang kalian lihat di sini aku nggak gambar apapun, aku cuman langsung tulis ke poinnya aja langsung gitu karena aku sendiri tuh nggak bisa menggambar ya jujur, karena memang karena aku nggak suka menggambar juga sih, makanya aku nggak bisa. Sebenarnya suka sih lihat gambar-gambar gitu, budgeting yang lain digambar-gambar gitu, tapi apalah daya kalau kita nggak bisa menggambar, ya udahlah, intinya kita langsung aja ke poinnya gitu. Nah, oke, kita langsung aja ke resolusi yang pertama menurut aku ya, impian aku di tahun 2022 ini. Jadi di sini yang pertama, prioritaskan untuk tabungan membangun rumah gitu. Jadi di tahun 2020 ini sebisa mungkin aku mau menabung sepenuhnya itu untuk membangun rumah gitu. Jadi aku mau fokuskan dulu ke tabungan pribadi yang utama gitu untuk membangun rumah ini gitu. Kemudian yang kedua, jika tabungan utama sudah terkumpul dalam jumlah besar, misal 10 sampai 20 juta, langsung ditabung ke tabungan sajadah gitu, menghindari uang diambil untuk keperluan tidak penting gitu. Jadi tabungan sejadah itu tabungan yang berjangka gitu loh, kayak misal 2 tahun gitu jangkanya, jadi nggak bisa diambil dalam jangka 2 tahun gitu. Jadi kita kalau ngambilnya sebelum 2 tahun itu kita kena penalti gitu. Aku maunya sih kayak gitu sih nanti. Kemudian yang ketiga, tidak usah buat sinking fund baru, fokus kayak yang ada dulu. Nah, ini juga mau aku selesaiin sinking fund yang udah aku buat. Rencananya aku nggak mau tambahin sinking fund lagi karena aku mau fokus kayak yang ada dulu. Kemudian usahakan menabung emas murni hanya jika tabungan emas sudah terkumpul. Selain itu ditabung untuk keperluan membangun rumah. Nah, untuk tabungan emas sendiri nanti rencananya akan aku tambah koleksinya untuk ketika tabungan emas sudah terkumpul ya gitu. Selain itu nanti aku nggak bakalan nambah
koleksi emas lagi gitu. Kemudian bismillah lebih giat lagi dalam membuat konten yang bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Amin ya, semoga aku lebih konsisten lagi membuat konten yang bisa bermanfaat untuk semua orang dan bisa diterima di semua kalangan ya gitu. Karena itu juga selain mimpi aku bisa punya channel, aku juga ingin menebar manfaat itu untuk banyak orang agar bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk orang lain gitu, terutama di dalam hal keuangan ini gitu. Kemudian di sini bismillah tahun 2022 channel bisa monet dan subscriber bertambah dan semoga semuanya lancar, amin. Jadi nggak menapik ya, kalau kita punya channel kita itu nggak bisa bohong gitu. Kalau kita pasti pengen ada hasil dari kerja keras kita gitu. Jadi di YouTube ini gitu nggak memungkinkan kita kalau kita pengen bayaran juga gitu ya. Jadi selain kita bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten gitu, jadi kita usahanya nggak sia-sia gitu. Jadi siapa sih yang nggak pengen kita dapat gaji dari YouTube ya kan ya, meskipun mungkin nanti hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi yang namanya kita mencoba ya apa salahnya gitu kan. Ya bismillah, semoga semuanya lancar lah sesuai dengan planning yang udah direncanain gitu. Kemudian di sini ada konsisten dalam segala hal, dalam hal keuangan maupun usaha sampingan gitu. Misal jualan online dan membuat konten gitu ya. Karena jujur sih akhir-akhir ini semenjak aku hamil aku kayak sering mager gitu. Meskipun posting aja di WA, karena aku jualnya di WhatsApp aja ya, aku kayak males gitu mau posting jualan gitu. Jadi kalau kita nggak posting siapa yang mau beli gitu kan ya, kalau kita nggak nawarin intinya gitu kan, kalau kita nggak ngasih tahu ke orang kalau kita jual apa gitu. Sama halnya dengan konten, kalau kita nggak membuat konten, kita nggak konsisten dalam hal tersebut, gimana kita ada usaha, ada kemajuan gitu kan. Jadi ya semoga lebih konsisten aja sih. Kemudian yang terakhir di sini adalah tetap kontrol antara kebutuhan dan keinginan gitu. Kadang sih ini yang nggak suka ke kontrol, yang suka nggak ke kontrol gitu ya. Kadang kita kalap mata, kita pengen sesuatu yang pengen kita beli gitu. Tapi kita balik lagi, kok semenjak aku buat budgeting seperti ini sih aku lebih terkontrol sih, alhamdulillah. Kalau mau beli keinginan sesuatu seperti tas, baju atau apapun gitu, kalau budgetnya sudah habis ya kayak tunggu bulan depan aja lagi gitu. Jadi kayak lebih terkontrol aja sih, meskipun suatu saat keinginan kita itu pasti kebeli gitu. Karena itu susah banget ya nggak sih nahan kalau kita pengen sesuatu yang udah kita pengenin gitu kan, misal kayak tas gitu atau apapun, atau make up gitu ya. Kalau kita lagi keluar, kalau diam di rumah sih masih mending ya, cuman kalau pas lagi keluar, jalan keluar pengen gitu lihat gitu kan, kita kayak suka nggak ke kontrol gitu. Nah kalian bisa lihat sendiri aku buat videonya ini sambil ditemenin si kecil. Dia dari tadi tuh ngerecokin aja ya. Biasa kalau udah emak-emak kayak gini ya diganggu aja sama si bocil. Jadi kita harus sabar, harus strong pokoknya mah. Jadi udah harus bisa mengatur ya antara buat video tuh kapan, kemudian untuk ngeditnya tuh kapan. Tapi ya namanya masih planning, kadang nggak sesuai dengan rencana gitu sih. Kadang udah dibuat rencana hari ini membuat video, besok ngedit atau kapan gitu kan, kadang sampai keteteran gitu, molor beberapa hari gitu kan. Soalnya itu kan kalau udah ada anak kecil kita nggak bisa buat buat rencana gitu, kadang nggak sesuai dengan yang udah direncanain gitu. Ya namanya ibu rumah tangga harus sigap dalam segala hal ya. Harus mengurus suami, kemudian mengurus anak gitu kan ya. Jadi buat emak-emak di seluruh dunia ini jadi harus kudu strong pokoknya mah. Nggak boleh sakit ya. Nah di sini sudah aku buat kolom untuk beberapa budget. Di sini yang pertama ada kewajiban ya. Untuk kewajiban di sini listrik masih sama, aku anggarkan 100.000. Kemudian pulsa dan kuota 100.000, pijat Humaira 100.000. Kemudian untuk biaya pendidikan tetap 300.000. Kemudian kasih orang tua 200.000. Dan untuk amal ini aku mau cek dulu, ini ada di amplop
Eh, biasanya sih kalau 1 bulan itu kalau full itu 150, tapi kan nggak full ya pasti 1 bulan. Biasanya itu 100 sampai 130 gitu, 140 gitu. Kita cek dulu. Di sini ternyata ada 120.000 untuk bulan ini. Alhamdulillah. Sini aku mau langsung catat aja untuk pengeluaran di kewajiban di bulan ini. Sebenarnya itu apa ya, virtual sih ya. Untuk budget-budget yang sudah aku tentuin untuk kewajiban ini nggak harus kalian contoh untuk menjadi kewajiban kalian juga. Jadi kalian atur sendiri aja antara kewajiban dan kebutuhan kalian gitu. Jadi ini kalau kewajiban menurut aku sih ini udah harus banget gitu, setiap bulan itu aku keluarin gitu. Jadi itu nggak bisa di skip ya menurut aku untuk keperluan punyaku sendiri untuk kewajiban ini. Kemudian untuk kebutuhan di sini ada beberapa budget yang memang untuk kebutuhan. Jadi kebutuhannya tuh kayak bukan nggak terlalu penting ya, tapi nggak harus dikeluarin setiap bulan, tapi harus ada budgetnya gitu. Jadi gimana ya, bingung ya. Jadi gini, untuk kebutuhan ini nominalnya itu setiap bulannya itu kadang nggak habis gitu, jadi masih tersisa. Beda dengan hal yang kewajiban. Kalau kewajiban itu sudah pasti setiap bulannya tuh habis gitu ya, karena memang itu anggarannya sudah segitu dan itu sudah pasti dipakai semua ya gitu. Nah di sini untuk budget kebutuhan yang pertama ada budget belanja bulanan, ini aku tetap targetkan 200.000. Kemudian belanja sehari-hari aku tetap budgetkan 400.000. Skincare bulanan ini aku kurangi 100.000 aja dari yang awalnya 300.000. Kemudian untuk jalan-jalan dan hiburan ini 400.000. Untuk dana darurat di sini 500.000 dan kebutuhan Humaira 200.000. Diapers Humaira 100.000 dan rumput sapi ini 200.000 ya. Nah ini adalah beberapa kolom kebutuhan aku di setiap bulannya gitu. Dan untuk nominal di atas ini biasanya masih ada sisa ya di akhir bulan gitu. Jadi kadang nggak habis ya, karena namanya kan kebutuhan nggak tetap gitulah intinya. Tapi masih ada, harus tetap ke pengeluaran gitu. Nah kemudian di sini ada beberapa kolom juga untuk tabungan. Yang pertama tabunganku, tabungan kalender, kemudian tabungan 10.000 per hari, kemudian ada tabungan BMT yang sabar dan BMT yang tabah. Untuk tabungan yang BMT sabar sama tabah ini belum aku catat ya, karena aku nunggu uangnya itu. Kemarin kan belum terkumpul, aku buat evaluasinya tuh tanggal 28 ya. Sementara itu aku nabungnya untuk yang tabungan BMT sabar dan tabah ini nunggu akhir bulan gitu, biasanya nunggu di ini sisa uang untuk yang dibuat budgeting gitu. Aku sudah pernah bahas sih di video-video aku sebelumnya. Kalian kalau masih belum mengerti, kalian bisa cek di beberapa video ya, udah aku buat di sana. Di setiap bulannya sih aku pasti buat. Dan di sini udah aku tulis juga beberapa kolom ya. Untuk kolom bulan Desember ini yang lanjutan dari tanggal 27. Untuk kolom yang satunya tadi sampai 27 saja, kok di sini sampai tanggal 28. Nah di sini ada sisa budgetnya yang sudah terkumpul. Ini ada 1.330 ya. Ini mau aku bagi untuk tabungan sabar dan tabah gitu. Aduh maaf ya, ini ngomongnya belepotan dari tadi. maaf banget. Jadi maklum lah kalau lagi mager kadang kayak gini nih, suka nggak konsen padahal udah makan loh. Dan ini untuk tabunganku yang sabar di sini aku hitung dulu. Biasanya aku nabungnya tuh di awal bulan sih, tapi karena besok tahun baru libur kayaknya, jadi aku mungkin tanggal 3-an baru nabung gitu. Nah ini ada beberapa tabungan. Untuk yang kalender 500.000, kemudian tabungan 10.000 per hari itu 310.000, kemudian untuk yang tabungan sabar itu 1.200.000, untuk yang tabungan tabah itu 130. Di sini aku mau total dulu beberapa ini budget untuk nominalnya gitu ya, untuk kewajiban berapa totalnya, kemudian untuk kebutuhan berapa totalnya, sama yang tabungan gitu. Jadi biar gampang akumulasikan gitu setiap bulannya, ada peningkatan nggak, terutama di tabungan gitu ya. Jadi jangan di pengeluaran yang ada peningkatan, harusnya ada di tabungan. Biasanya sih seperti itu, tapi kalau udah namanya ada pengeluaran tak terduga ya mana bisa nolak kan ya. Jadi mau nggak mau ya tetap
harus pengeluaran yang bertambah gitu kan. Misalnya kayak tahun baru kayak sekarang, misal kita ada kayak makan-makan mungkin bareng keluarga, itu pasti sudah ada dana tak terduga ya kalau kita nggak anggarkan dari awal gitu. Kalau aku sih untuk di awal tahun ini makan-makan bareng keluarga itu aku anggarkan dari uang jalan-jalan sih, untuk bakar-bakar atau mungkin buat makan bakso bareng gitu di rumah gitu. Aku anggarkan itu uang dari jalan-jalan, eh, sama ini sih, sama kasih orang tua gitu sih. Kok kasih orang tua biasanya kayak aku belikan langsung ikan gitu berapa gitu biar dimasak sendiri gitu sama orang tua gitu. Biasanya sih gitu sih. Nah, di sini untuk yang kewajiban nominalnya tuh semuanya 920, kemudian untuk yang kebutuhan 2.100.000, untuk yang tabungan nominalnya 2.140.000. Alhamdulillah lah, untuk di tabungan ini masih tertinggi ya angkanya. Alhamdulillah, karena untuk bulan ini di kebutuhan itu untuk skincare itu udah aku kurangi budgetnya, karena kebetulan aku nggak pakai skincare gitu maksudnya di bulan ini ya. Nah, di sini mau aku keluarin dulu beberapa budget yang sudah aku taruh di amplop, jadi biar gak memakan waktu yang lama. Di sini aku langsung keluarin semuanya, nanti aku tinggal merapikan aja langsung untuk ngambil-ngambil ke dompet pintar. Nah, ini uangnya udah aku keluarin semua. Ini mau aku rapikan dulu uangnya untuk yang 100-an di atas dan 50-an, 20 ribuan gitu, jadi biar gampang gitu ya untuk ngaturnya nanti gitu. Nah, ini udah rapi juga, mau aku taruh dulu di sampingnya ini, jadi biar langsung ngambil aja. Nah, oke, ini udah selesai juga. Kita langsung aja mulai dari budget yang pertama, dari budget belanja bulanan ya. Di sini aku budgetkan 200.000 untuk budget belanja bulanan, masih tetap sengaja aku nggak tambahin karena biar nggak nggak kalap aja sih. Sebenarnya 200.000 tuh udah cukup ya untuk keperluan mandi sama cemilan-cemilan aja sih gitu. Untuk kebutuhan dapur biasanya aku pakai uang yang belanja mingguan. Kemarin juga ada sempet yang tanya, Bun, untuk biaya makan itu ngambil di budget apa gitu kan. Nah, di sini aku jelaskan lagi ya. Kalau aku untuk kebutuhan makan aku ngambilnya di budget belanja mingguan atau belanja sehari-hari gitu. Aku budgetkan 400.000, dan biasanya itu aku belanja ini tuh setiap hari di warung gitu ya. Aku gantian kadang sama ibu, hari ini aku belanja apa gitu, besok kadang ibu, atau aku langsung kasihkan uangnya gitu langsung ke ibu 100.000 gitu, misal untuk dibelikan minyak goreng atau tabung gas atau apa gitu, kebutuhan dapur yang lainnya gitu ya. Memang sih kelihatannya itu agak bingung ya ke orang-orang yang belum mengerti cara mengatur keuanganku, karena ini mungkin sedikit berbeda dari yang kalian lakukan ya, karena kebetulan aku makannya itu masih kumpul sama orang tua, jadi masih nggak terlalu kelihatan aku beli beras atau beli apapun gitu untuk kebutuhan makan gitu. Kemudian di sini ada skincare bulanan, ini aku budgetkan 300.000 sebenarnya di awal, tapi karena bulan ini aku kurangin jadi 100.000 aja, tapi di tulisannya tuh belum aku rubah ya untuk di dompet pintar, nggak apa-apa lah. Karena untuk bulan ini tuh aku udah break dari MS Glow, ini aku buat jaga-jaga aja sih, buat beli body lotion atau kebutuhan seperti lipstick dan lainnya gitu. Kemudian di sini ada jalan-jalan dan hiburan, ini aku budgetkan 400.000. Ini biasa aku pakai kalau aku lagi mau makan keluar atau aku ke rumah mertuaku buat beli bensin gitu ya, atau pas jalan-jalan keluar gitulah, pokoknya aku pakai uang yang jalan-jalan ini. Ini setiap bulannya biasanya sih kadang habis, kadang masih selisih 50.000 gitu, masih ada sisa 50 gitu ya, tergantung aku sering gaknya keluar gitu, karena kalau lagi makan keluar itu udah nggak bisa ditahan ya. Kemudian di sini ada budget dana darurat, di sini aku budgetkan 500.000. Ini rencananya aku mau kurangin aja 300 jadi 300.000 gitu, tapi karena di bulan 12 kemarin itu aku banyak banget pengeluaran, jadi itu habis tak tersisa, jadi aku tetap jaga-jaga aja di sini 500.000, karena bulan ini tuh aku mau beli silet untuk dipangkas rambutnya suamiku. Kemudian untuk budget selanjutnya di sini ada listrik pribadi dan dipangkas. Ini sudah termasuk kewajiban ya, karena setiap bulannya itu untuk dipangkas itu aku ngasihnya 50.000, dan untuk di rumah aku ngisi tokennya itu 50.000. Nah, ini maaf ya aku pakai tangan satu karena satunya aku gendong Humaira. Jadi dia lagi rewel, lagi tadi jatuh.
kesandung gitu, makanya nangis. Tapi alhamdulillah udah mau sekarang turun di bawah gitu sambil mainan HP gitu sih yang tadi pegang. Kemudian di sini untuk budget selanjutnya ada pulsa dan kuota. Ini aku masih anggarkan 100.000 karena kuota aku itu lumayan irit sih aku, karena aku pakainya itu cuman ngupload video aja sih ke YouTube. Kemarin aku untuk bulan kemarin itu aku beli yang 50.000 itu dapat 25 giga. Itu udah cukup buat ngupload video 1 bulan. Karena 1 bulan itu biasanya aku ngupload videonya cuman ada 6 atau 7 gitu ya. Jadi untuk nonton video aku biasanya pakai wifi tetangga. Dan untuk pulsa sendiri aku jarang beli sih. Palingan aku beli 10.000 gitu 2 bulan sekali gitu. Nah kemudian di sini ada kebutuhan Humaira, aku budgetkan 200.000 seperti biasa untuk kebutuhan mandi dan kebutuhan seperti baju, sandal gitu kalau mau di upgrade. Nah lanjut di sini ada diapers Humaira, aku budgetkan 100.000. Ini setiap bulannya pasti terpakai dan sudah pasti habis ya, karena ini sudah pasti dipakai gitu. Untuk bulan ini rencananya aku mau beli 3 bol, aku mau pakai yang uang kebutuhan Humaira lagi ya untuk 1 bolnya. Kemudian di sini ada pijat Humaira, aku budgetkan 100.000, aku pakai pecahan 20.000 aja biar gampang, karena pijatnya itu kan sekali pijat itu 20.000 nominalnya tarifnya gitu. Jadi langsung aja aku pakai uang 20 ribuan biar lebih gampang makainya sih. Kemudian untuk biaya pendidikan ini aku masih tetap budgetkan 300.000 ya. Dan biasanya aku pakainya juga di akhir bulan gitu, langsung aku jadikan satu sama tabungan yang lainnya biar nggak bolak-balik gitu ya. Jadi ini untuk masa depannya si Humaira dan adiknya sih, kalau nutut gitu ya. Dan lanjut di sini ada kasih orang tua juga. Di sini 200.000 aku budgetkan, biasanya aku bagi-bagi antara mertuaku, orang tuaku sama bapak kandungku gitu sih, atau sama nenek-nenekku gitu kadang. Kemudian ada uang rumput sapi, di sini aku budgetkan 200.000. Dan ini aku hitung-hitung kok uangnya kurang gitu ya. Untuk uang amal ini kayaknya kurang. Aku lupa udah keselip di mana gitu ya. Dan ternyata setelah aku cek itu ternyata ada di uang belanja mingguan gitu. Ini aku masih bingung tuh. Perasaan tadi 120 kok sisa 70 gitu ya, uangnya kemana? Dan benar pas aku cek ada di uang belanja mingguan gitu, karena aku tadi ngasihnya nominalnya itu uangnya itu uang kecil ya, pecahan kecil, jadi agak bingung gitu. Oke, selesai untuk yang budgeting. Udah pindahin ya uangnya ke dompet pintar ini dari amplop. Sekarang kita langsung ini mau nempelin uang kalender gitu sih, label kalender di bulan Januari ini sudah aku buat kolomnya, cuman belum aku tulis masih nominalnya berapa aja. Dan ini aku mau catat-catat dulu, tapi itu udah keburu diambil sama si Humaira. Ya memang seperti itu ya kalau ada anak kecil. Dan ini aku lupa buat kolomnya itu untuk tanggal 31-nya itu nggak cukup, jadi aku taruhnya di atas aja ya, di sampingnya yang tanggal 1 gitu sih, yang kolom paling atas gitu. Yang penting bisa dimengerti lah, nanti aku sendiri kan yang ini. Oke, selesai ini aku mau langsung tempelin aja di bekas celengan targetnya ini. Tuh kan dicoret-coret lagi. Dan oke, sampai di sini aja ya video ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa yang masih baru bergabung untuk klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa di like kalau kalian merasa video ini berguna. Kalian bisa share ke teman-teman kalian juga. Dan semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kalian semua, terutama yang masih baru belajar mau buat budgeting ya. Semoga kalian semua berhasil gitu. Jadi nggak ada salahnya mencoba ya, daripada nggak nyoba sama sekali gitu kan. Jadi ayo semangat buat yang masih mau menata keuangan rumah tangga untuk jadi lebih baik gitu ya. Jadi semoga video ini bermanfaat lah buat kalian. Jangan lupa like dan komen yang positif ya, dan beri masukan untuk channel ini. Dan terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.